Jika kita melihat komposisi skuad timnas Indonesia dari waktu ke waktu, harus diakui, di era saat inilah kita bisa merasa sangat pede kalau mau ngelawan siapapun. Ya walaupun terkadang soal hasil akhir nggak selalu berakhir menang, at least kita udah gak gampang jiper lagi ketika ketemu tim besar. Sebab sebelum ini kita tuh udah ngerasa deg-degser ketika cuma main ngelawan rival-rival sesama ASEAN. Apalagi kalau udah ngomongin Thailand, Vietnam, walah, bawaannya udah minder duluan. Tapi kembali lagi, sekarang tim Garuda udah menatap level yang baru. Dan meskipun banyak yang nyinyir soal pemain keturunan, perkara kita kalah dari Aussie 5-1 atau kalah dari China serta Jepang, tapi jangan lupa, tanpa mereka yang mau pulang membela Indonesia, kita nggak akan pernah melawan mereka di fase round 3, kan gitu. Maka dari itu sekali lagi wajar jika Indonesia sekarang benar-benar layak disebut sebagai tim terbaik di kawasan ASEAN. Sekaligus jadi skuad dengan nilai termahal yang bahkan udah tembus 10 besar Asia. Itulah kenapa pihak AFF pengen banget PSSI ngirim wakil-wakil terbaik untuk laga ASEAN All Stars versus MU. Tapi nyatanya yang dikirim justru cuma 2 pemain, itu pun Asnawi dan Ferrari, yang ibaratnya bukan pemain inti di tim Garuda saat ini. Maka dari itu, sebagai bentuk rasa kecewa, muncullah sebuah gagasan yang terbilang impossible, di mana pihak AFF ingin sekali melihat gimana skuad mewah Indonesia bertarung melawan All Stars yang diisi pemain-pemain terbaik dari ASEAN. Dan jika itu terjadi, sopasi ini akan mendapatkan sambutan yang jauh lebih heboh. Terlebih, hal semacam ini bukan gak mungkin terjadi mengingat di tahun 2014, AFF All Stars versus Indonesia udah pernah dilakukan di Stadion GBK yang ketika itu berakhir dengan skor 1-0 buat tim Garuda. Sesuatu yang so pasti, menurut Mimin pribadi juga kelihatannya seru. Walaupun soal jadwal, yaitu nanti menyesuaikan lagi, karena yang jelas semua tergantung dari hasil tim Garuda di round 3 ini. Kedalaman skuad menjadi sesuatu yang penting bagi timnas Indonesia untuk mengarungi 2 laga sisa di round 3. Dan saat ini secara lini per lini, skuad Indonesia sebenarnya udah 80-90% oke. Namun yang menjadi titik kekhawatiran adalah soal cedera yang menimpa beberapa pemain seperti Kevin Dix, Dean James, ataupun Ragnar yang masih berjuang sembuh dari virus. Lalu soal pemain yang kena akumulasi seperti Martin Paes dan Marcelino, itu juga masalah yang juga nggak boleh disepelekan. Walaupun untuk kasus Martin, kalaupun ia absen, kita masih punya Emil yang kualitasnya sepadan. Nah, misal lainnya, ada beberapa pemain yang beneran secamat itu di klubnya. Jangankan main, wong di SP aja enggak, seperti Rafael Strike, Nathan Chuaon, dan Marcelino. So pasti itu akan jadi bahan pertimbangan bagi tim pelatih untuk menyusun skema terbaik demi meraih target yang ditetapkan. Yap, tentu saja tanpa mengurangi sedikit pun respect ke pemain Liga 1, akan tetapi dari setiap lini, kita memang butuh pemain yang secara kualitas mumpuni. Dan mungkin aja mereka yang main di Liga 1 bisa bersaing sekaligus belajar, terutama dari sisi teknik dasar, visi bermain, pengambilan keputusan, dan lain-lain. Dengan catatan, itu kalau yang pikirannya positif, kalau yang negatif pastinya mikir soal tega nggak tega, kan gitu. Sebenarnya kalau ngomongin pemain Liga 1 ada kok yang secara kualitas layak buat masuk ke tim nasional. Rizky Ridho, Egy Maulana Fikri, Ricky Kambuaya, hingga Yakob Sayuri adalah beberapa nama pemain Liga 1 yang memang layak untuk masuk timnas. Karena dari cara mereka bermain serta pemahaman taktik dan lain-lain, ya mereka oke gitu loh. Yap, timnas Indonesia sendiri kini sedang dihadapkan misi penting untuk bisa meraih minimal 4 poin dari China serta Jepang. Kenapa 4 poin? Ya karena lawan China kita di kandang, serta lawan Jepang kemungkinan mereka akan tampil dengan pemain lapis, serta nggak akan begitu ngegas mengingat tim Samurai Biru udah lolos. Maka dari itu peluang itu tetap ada, walaupun kunci utamanya tetap ada di laga versus China. Jika 3 poin bisa didapat, paling enggak dengan total 12 poin, posisi 3 atau 4 bisalah buat diamankan untuk selanjutnya berjibaku di round 4. Pokoknya, harapan saat ini adalah pemain yang cedera atau sakit bisa segera sembuh tepat waktu. Dan yang masih mencamat mania, moga-moga ada keajaiban untuk dapetin lagi menit bermain, kan gitu. Yap, di atas kertas,
Sebenarnya skuad timnas Indonesia jika full tim itu punya kualitas yang bahkan sangat bisa untuk bersaing. Sebab dari belakang hingga depan ibaratnya diisi pemain-pemain yang secara kualitas serta pengalaman terhitung oke di Eropa. Yang jadi masalah kan katanya soal chemistry. Itulah kenapa Pak Erik berharap semua pemain bisa lebih cepat kumpul, paling enggak seminggu sebelum kick-off versus China 5 Juni mendatang, mengingat akhir Mei liga-liga di Eropa sebagian besar juga udah kelar. Nah, atas dasar itu semua, wajar kan jika negara-negara tetangga khususnya 3 rival utama Indonesia yang ada di ASEAN yaitu Vietnam, Thailand, dan Malaysia merasa jealous dengan skuad Indonesia yang bisa dibilang terlalu mewah bagi tim dari kawasan ASEAN. Bayangin aja, skuad timnas sekarang ada di kisaran 600 miliar rupiah dan itu masuk ke 10 besar tertinggi di Asia. Dan berkaca dari hal tersebut, ada rencana gila nih dari AFF untuk coba membuat pertandingan perang bintang antara timnas Indonesia melawan All Stars ASEAN. Jelas rencana ini sangat-sangat gak masuk akal, tapi kayaknya cukup seru jika beneran terjadi. Walaupun kembali lagi itu cukup mustahil mengingat jadwal pun juga gak memungkinkan. Jangankan lawan ASEAN All Stars, wong rencana friendly match lawan tim besar dunia aja, yang rencananya setahun sekali aja susah, apalagi ini. Wah, ya tambah sulit. Namun, bisa aja laga ini beneran terjadi, mengingat AFF untuk sekarang kayaknya beneran sedongkol itu sama Indonesia. Alasannya ya so pasti. Soal keputusan PSSI menahan pemain-pemain bintangnya yang ada di Eropa buat ikut main lawan MU, sehingga ada kemungkinan laga itu nggak akan sewah seperti apa yang diharapkan. Terlebih, laga Indonesia versus ASEAN All Stars bisa jadi laga revenge setelah sebelumnya pernah dilakukan di tahun 2014 di Stadion Gelora Bung Karno. Yap, ketika itu dalam rangka untuk menggalang dana bagi korban topan Haiyan di Filipina serta erupsi Gunung Kelut dan Sinabung di Indonesia. AFF menggelar pertandingan amal yang hasilnya akan disumbangkan ke para korban. Dan dalam pertandingan itu Indonesia yang masih dilatih almarhum Alfred Riedel dan diperkuat sejumlah bintang-bintang ISL seperti Zulham Zamrun, Ferdinand Sinaga, almarhum Khairul Huda, Rafael Maitimo, hingga Firman Utina berhasil menang tipis 1-0 atas tim AFF All Stars asuhan Raja Gopal yang diisi bintang-bintang dan legenda Asia Tenggara saat itu seperti Hasan Suni, Syafiq Rahim, Aidil Zafwan, Dasakorn Tonglau, Lee Chong Fin, Van Kuyet, Haris Harun, dan Syahril Ishak. Yap, melihat wacana ini tentu saja bagi pemain diaspora, ini dirasa jauh lebih menyenangkan. Karena biar gimana pun mereka juga ingin merasakan tensi panas di kawasan Asia Tenggara. Apalagi pemain seperti Justin Hubner, dijamin mainnya bakal gila-gilaan karena bakal ketemu pemain-pemain Vietnam. Lalu Tom Haye, yang ingin merasakan atmosfer panas melawan Malaysia, pastinya juga penasaran dengan wacana ini. Pun begitu dengan Alex Pastor, yang bisa menjadikan laga ini sebagai tambahan referensi tentang peta kekuatan talenta-talenta terbaik ASEAN. Di sisi lain, melihat sikon yang ada, ESPN pun sekali lagi menyoroti tentang perkembangan serta perubahan yang terjadi dengan Indonesia. Dan sebelum ini pun, media tersebut juga telah menuliskan sebuah artikel yang isinya soal kondisi timnas Indonesia yang kini banyak diisi pemain-pemain dari Eropa. Intinya media tersebut menilai Indonesia bagaimanapun udah nggak bisa lagi dianggap sebagai tim gurem di Asia. Karena biar gimana pun, mulai dari kenaikan peringkat yang drastis, lalu performa timnas senior yang masih berpeluang lolos Piala Dunia, serta yang terbaru, keberhasilan timnas U17 lolos Piala Dunia, membuat media tersebut salut dengan progres yang terjadi. Dan menurut mantan pemain yang lama berkarir di Liga Indonesia, Roby Gaspar, situasi timnas Indonesia sekarang benar-benar mengarah ke arah yang positif. Sebab ia yang sudah paham betul kondisi sepak bola Indonesia, menilai tim Garuda di era sebelum-sebelumnya terlalu mudah kalah atau merasa inferior jika berhadapan dengan negara-negara besar terutama saat main away. Akan tetapi, dengan segala upaya yang telah dilakukan, kini Indonesia bahkan berani menatap mimpi besar lolos ke Piala Dunia pertama kalinya setelah 1938 tampil dengan nama Hindia Belanda. Dengan hasil yang ada sejauh ini, tentu hal semacam itu tidak pernah terdengar di sepak bola Indonesia. Dulu mereka terlalu mudah kalah dan sering tidak mampu meraih hasil seperti itu. Menurut pengalaman saya, Indonesia belum pernah bermain dengan baik. Mereka hebat di kandang sendiri, tetapi saat bermain di luar negeri, mereka kesulitan. Ada beberapa tanda yang sangat bagus untuk sepak bola Indonesia saat ini, ucap mantan pemain Persiba Balikpapan tersebut.
Yap, terlepas dari apapun, untuk saat ini, sekali lagi patut bersyukur jika PSSI dipimpin oleh orang yang benar-benar ngerti bola, sehingga bisa membentuk timnas seperti sekarang. Dan pastinya masih akan ada para pemain diaspora terbaik yang sedang diupayakan. Dan tak lupa juga antusias masyarakat yang kini udah kembali semangat buat nonton timnasnya main. Pada intinya, segala hal yang jika dikelola dengan baik, maka pelan-pelan hasilnya pun juga baik. Tapi jangan lupa ya Pak, liga dan pembinaannya juga diperhatikan, harus itu. Intinya, yuk hentikan narasi-narasi yang menyudutkan satu pihak tertentu, sehingga ujung-ujungnya cuma bisa bikin merengkeli hati. Daripada gitu, mendingan dukung selalu timnas Indonesia, yang selangkah lagi bisa mewujudkan ambisi lolos ke Piala Dunia. Semoga apa yang udah dikeluarkan dan diusahakan mendapatkan hasil yang sepadan, yaitu lolos Piala Dunia. Untuk itu, yuk sama-sama bersatu dukung dan doakan. Karena jika Indonesia mampu terbang tinggi ke panggung tertinggi, maka harkat martabat negara ini khususnya dalam sepak bola pun pastinya ikut terangkat. Oleh karenanya, buat semua elemen timnas dan sepak bola Indonesia, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda.